para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, memudahkan kita mengamalkan ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita seperti yang telah dijanjikan, yang berkumpul di tempat seperti ini untuk menuntut ilmu akan dicurahkan kepadanya rahmat Allah dan akan diampuni hamba-hamba tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Yang masih hidup semuanya panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ada hal yang perlu kami sampaikan saat ini adalah ada hubungannya dengan tradisi umat Islam di negeri ini di bulan Syawal, yaitu sambung hati atau silaturahim. Hanya kita akan melihat pembahasan silaturahmi dari sisi lain, sisi yang terlupakan. Kita silaturahmi Masya Allah kesana kemari, keliling, akan tapi mungkin yang kurang kita fahami adalah ada orang-orang yang sangat perlu untuk kita sambung kepada mereka. Akan tapi kita kadang terlupa. Mereka adalah ini, kalau kita bicara silaturahmi yang telah dijanjikan oleh Allah bagi yang silaturahmi akan dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, dan bermacam-macam kebaikan. Yang harus kita sambung yang pertama dan utama adalah kakak dan adik. Dan masuk rombongan ini adalah paman dan bibi. Kakak, adik, paman, dan bibi. Ini perlu dihadirkan dengan serius. Karena yang menjadi masalah adalah bukan kita tidak mau silaturahmi, kurang mengerti mana yang harus didahulukan. Sehingga banyak orang tertipu. Bisa silaturahmi ke sana kemari, keliling ke sana kemari, tapi lupa bibiknya tidak disambung sama saudaranya, adiknya. Padahal dia mengerti la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Cuman dia tidak menyambung juga. Saudara. Nah, ini saudara, bicara saudara saja kadang kita terlupa. Kakak adik. Di sini ada orang yang dia adalah kakak adik kita yang seayah seibu. Seayah seibu, ada seayah saja, ada seibu saja. Mereka saudara. Cuman kadang ini, karena kita tidak merenung barangkali, kesadaran kita tidak ada, hanya karena beda ibu saja, itu kok kayak jadi musuh. Misalnya, seorang laki-laki punya istri, punya anak dua kecil-kecil, istrinya meninggal dunia, kemudian menikah lagi, itu laki-laki menikah dengan seorang perempuan, punya anak 3, 2 plus 3 mesti kan anaknya 5. Akan tapi kadang ibu yang baru ini
yang punya anak 3 ini, atau saudara bertiga ini merasa bahwasanya 2 abangnya itu adalah bukan seibu dengan dia, seolah-olah orang lain, sehingga susah untuk sambung silaturahmi. Apalagi jika ibunya juga masih ada, mohon maaf, misalnya seorang laki-laki yang punya istri 2, istri pertama punya anak 2, istri kedua punya anak 3. Wah, ini bisa saja istri yang pertama mengajari anaknya untuk tidak urusan dengan adik-adiknya. Awas ya, jangan berurusan dengan adik-adikmu. Atau sebaliknya, kecemburuan mungkin iya, akan tapi tidak boleh menjadikan anak-anak menjadi permusuhan. Ini kadang tidak dicermati hal-hal semacam ini. Maka dari itu kami ingatkan, kalau orang punya, apalagi mohon maaf jika ternyata anak dari istri yang berikut yang lain ini adalah mungkin anak yang belum secara hukum belum resmi, nggak ada aktenya. Karena mohon maaf, maka hati-hati kaum pria. Ya kan, asal menikah ada tanggung jawab besar di hadapan Allah. Jangan hanya menikah ternyata anaknya bermusuhan. Ayo, anaknya bermusuhan dengan saudaranya. Misalnya mohon maaf, seorang suami, seorang laki-laki punya anak 3 di kota, 2 di gunung nan jauh di sana, nggak tahu pokoknya di sana. Pas giliran dia meninggal dunia, tiba-tiba ada yang datang, atau sebenarnya sudah mengerti dia, hanya karena ibunya mungkin bahasa saat ini adalah mungkin bukan resmi, misalnya ini harus dicermati, bukan resmi karena belum ada surat nikahnya barangkali, tapi halal sah pernikahannya. Selagi sah pernikahannya, dia punya hak sama. Adapun kalau kita ingin negur suaminya kenapa nikahnya seperti itu, tapi anak itu tidak punya kesalahan, dia dilahirkan dalam keadaan suci dia. Yang kami cermati di sini bukan masalah poligaminya, bukan, sebab menjadi permusuhan itu gara-gara kayak begitu. Sehingga yang di kota mungkin nggak tahu, nggak tahu, siapa nggak mau tahu, pokoknya jangan dibagi waris kepada dia, nggak ada urusan dia, pokoknya. Lihat, tidak sadar hal sekarang ini bisa saja terjadi kalau tidak kita cermati. Sehingga di sana lebih baik diam daripada ribut dan sebagainya, tidak mendapatkan kian. Anak yatim di sana, yang memakan harta anak yatim siapa? Abangnya sendirian di kota. Silaturahmi. Sehingga kalau kita membahas tentang, mohon maaf, dalam Islam ada misalnya poligami dan lain sebagainya, akan tapi yang harus dipikirkan lebih jauh dari itu. Jangan sampai terjadi keretakan, jangan sampai permusuhan antara anak dengan anak hanya karena beda ibu tadi, atau mungkin mohon maaf beda ayah, ayahnya meninggal dunia lalu ibunya menikah lagi, dan karena tidak semua orang punya pemahaman yang sama, sehingga anaknya itu gak setuju kalau ibunya menikah lagi. Di saat ibunya punya hajat pribadi harus menikah, lalu anaknya gak terima, kenapa mama menikah, akhirnya mamanya menikah, punya anak, seolah-olah musuh anaknya. Dan ini ada di alam nyata, itu ada, padahal anak mamanya adalah saudaranya dia, permusuhan terus. Nah, ini kita perlu cermati hal-hal semacam ini. Kita perlu surga, kita rindu surga, ada surga. Jangan sampai urusan-urusan dunia seperti itu menjadi sebab kita jauh dari surga. Sebab disebutkan la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Ini diantaranya. Yang kita perlu merenung saja deh, karena kita sepanjang bulan Ramadan kita membaca satu kitab karangannya Imam Ghazali namanya Al-Kashfu wa Tabyin, mengungkap tentang orang-orang tertipu, nggak sadar. Sehingga ada orang itu, mohon maaf, dia bisa silaturahmi ke sana kemari, tapi sama saudaranya enggak, sama bibinya lupa.
Bangun masjid di samping rumahnya bisa membantu sampai ratusan juta. Bibinya sakit gak peduli dia. Ayo. Bibinya sakit gak peduli. Padahal kalau dia bersedekah kepada bibinya lebih gede pahalanya daripada dia bangun masjid tadi. Mau bibinya sakit, fakir, perlu bantuan. Apalagi gara-gara bibinya kalau ngomong suka bikin gatal hati, lekit. Padahal bibi silaturahmi, bahkan mungkin ada orang senang ziarah wali sampai bolak-balik 10 kali, ziarah baginda Nabi, tapi sama bibinya tidak. Bukan bibinya lebih bagus dari baginda Nabi, tapi ziarah pada bibi diperintahkan oleh baginda Nabi, sambung hati kepada bibi diperintahkan baginda Nabi. Daripada kita pergi ke Madinah tapi bibinya tidak, Nabi lebih senang kita ke rumah bibi kita dulu. Ayo. Ada orang umrah bolak-balik ziarah baginda Nabi, katanya Masya Allah, hafal raudhah, hafal ini, bibinya ditinggalkan, diperintahkan oleh Rasulullah. Tanyakan dirimu sendiri, hei hamba Allah, kita perlu merenung kayak begini, jangan sampai kita tertipu. Ibadah silaturahmi sana kemari, akan tapi ternyata ada orang-orang yang lebih berhak untuk kita sambung tapi kita tinggalkan dan kita lupa kepada mereka. Pahalanya lebih gede dong daripada sedekah-sedekah ke tempat lain. Bibi kita kok, paman kita. Ini coba, termasuk tadi saudara, kakak adik, gara-gara perbedaan ayah saja, Masya Allah. Jadi ini harus dicermati di rumah kita. Kalau kita di hari raya, biasanya yang kita kunjungi kan yang enak-enak, yang usah ngasih sangu, yang ngasih hadiah, yang suka marah-marah sama kita nanti aja gak didatangi barangkali. Nah, kita tidak terdidik, dengan pendidikan yang baik dalam urusan silaturahmi. Malam ini kita akan renungi. Gak usah nengok orang lain deh. Jangan sampai kita pandai melihat orang tapi tidak bisa melihat diri kita sendiri. Ini urusanmu dengan bibimu tuh, urusanmu dengan pamanmu tuh, urusanmu dengan saudaramu. Ini kalau pengen surga ya itu, berbuat baik itu harus pakai ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Baik, kita lanjutkan. Ini yang perlu kita cermati dalam diri kita, sederhana. Kita perlu merenung saja ini. Dan kita banyak di lapangan menemukan yang demikian itu. Beda bapak saja, beda ibu, Masya Allah. Kalau ditanya nggak mau ngomong saudaranya misalnya 5, cuman yang 2 beda ibu, yang 3 seibu. Berapa saudaramu? Ngomong 3. Ngomong 3. Nggak berani, nggak bisa ngomong 7 atau 5. Hanya gara-gara, mohon maaf tadi, masalah istri yang resmi dan sebagainya. Ini karena masalah kesalahan orang tua, anak nggak punya kesalahan. Mungkin dengan cara yang salah menikahnya atau bagaimana, Allah alam. Maka kami ingatkan bagi siapapun, dalam Islam memang ada seperti halnya menikah 2, 3 itu. Akan tapi berpikirnya panjang, bukan saja urusan menikah. Dia bisa melahirkan dan punya anak, lalu bagaimana urusan anak dengan anak? Jangan kita mau melahirkan anak tapi ternyata di situ ada bibit-bibit perpecahan, sehingga anak menjadi ahli neraka semua. Kenapa? Anaknya bermusuhan dengan saudaranya. Kan disebutkan Nabi, la yadkhulul jannata qati, tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Sebabnya apa? Bapaknya tadi. Hati-hati dalam hal ini. Sehingga biarpun hal diperkenankan, perlu dipikir ulang, perlu direncanakan yang baik. Kemudian dalam silaturahmi ini ada beberapa sebab yang menjadi retak dalam urusan persaudaraan. Ada beberapa hal yang menjadikan sebab retak. Di antaranya, mohon maaf, ini kita perlu mencermati saja, lagi-lagi kita sendiri, gara-gara pernikahan. Ini gara-gara pernikahan ini kadang-kadang berubah. Gara-gara berubah.
pengaruh istri sehingga sama adiknya menjadi tidak baik, pengaruh suami. Maka kami ingatkan, hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik kepada saudara-saudarinya. Hei para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik kepada saudara-saudarinya. Wahai para istri, kalau suamimu itu orang yang baik dengan saudara-saudarinya, dia laki-laki soleh yang layak menitipkan benih di rahimmu. Tapi kalau dia lihat jahat sama saudaranya, pemutus tali persaudaraan, ahli neraka berjalan di atas bumi. Kalau dia menitipkan benih di rahimmu, akan keluar penjahat besar nanti, orang yang bakal durhaka. Begitu juga wahai para istri, ajari, wahai para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan saudara-saudarinya. Kalau dia wanita yang baik dengan saudara-saudarinya, dia wanita mulia, wanita solehah yang layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Coba kalau dia nggak baik sama saudarinya, hati-hati, akan lahir dari rahim wanita tersebut, lihat, manusia-manusia tidak beradab, lahan jelek, tempat yang tidak subur, tidak baik. Makanya sangat rugi kalau kita mengajari pasangan kita nggak baik dengan saudaranya, menjadikan dia durhaka. Hari ini ada loh ya, ada seorang perempuan, seorang istri, kalau suaminya mau kedatangan saudara-saudarinya, berarti iparnya mau datang. Kalau ipar-iparnya mau datang, langsung mukanya berubah. Dijamin rumah kotor, kulkas bersih. Mukanya sudah berubah. Waduh. Kalau anda punya istri kayak macam begitu, Masya Allah, itu kelasnya tong sampah dia. Dia bakal merusak anda, akan menghantarkan ke neraka perempuan seperti itu. Akhirnya mendatangkan adik pun nggak berani, ngundang adik nggak berani. Kenapa? Istrinya cemberut seminggu. Masya Allah. Ada juga suami, padahal bukan orang fakir loh ya, dia sukses usahanya, tapi nggak tahu hatinya kok. Katanya cinta sama istrinya. Setiap istrinya kedatangan adik-adiknya, langsung berubah. Nggak ada di rumah, langsung kemana? Nginep di hotel. Ini nyata ini. Protes nginep di hotel. Pokoknya menunjukkan pokoknya tidak senang gitu ada ibu. Kalau dia nginep di hotel karena ada satu hal, misalnya biar nyaman adiknya, lain enggak, karena nggak senang dia. Protes. Ada model-model laki-laki begitu. Itulah iblis pakai kopiah putih. Ngerusak itu. Ini kita waktu bercermati diri kita sendiri, bagaimana kalau wanita solehah, dia kedatangan adik iparnya langsung ngomong abang, dan dia cerdas, dia ngerayu suaminya sekalian. Abang, dengar adik mau datang bang ya? Iya, maksudnya adiknya sang abang. Abang, ayo kita siapin makanan, kita belanja yuk, kita siapin makanan yang enak, siapin buah yang bagus. Ini baru benar istri yang solehah. Suami pun jawaban demikian, bicara sama istrinya, dek, adik-adikmu mau datang kan? Iya, jangan lupa loh ya, siap masakan yang enak, semuanya bikin senang di sini. Oh, dahsyat. Dan di balik itu semua ada rayuan dahsyat. Tambah cinta pasanganmu. Tapi alangkah banyaknya gara-gara pernikahan putus dengan saudaranya. Kita harus punya prinsip dong, jangan macam-macam. Pasangan itu orang dari luar kan, masuk ke rumah kita, jangan merusak urusan kita dengan saudara kita, kan begitu. Maka pasangan kita harus menjadikan kita semakin dekat dengan saudara kita. Anda harus punya prinsip dong. Suami punya prinsip. Ini anak ibuku kok saya suruh musuhi. Ini gimana rambu-rambunya? Aturannya gimana ini? Hal sepele ini kadang kita lupa, kita tidak sadar. Gara-gara nikah sudah jarang ketemu adiknya. Ini gara-gara pernikahan. Makanya memilih pasangan yang benar itu kan harus.
Pasangan yang benar, supaya pasangan itu tidak mengajari kita menjadi kurang ajar. Kemudian ada lagi, namanya kita akan merenung nih, banyak mungkin kalau kita banyak cerita yang tanpa kita sadar, kalau kita tidak merenung, kita tidak sadar, ternyata kita penjahatnya. Ini kita perlu merenung, dan insya setelah itu tinggal kita menyadari saja deh, kalau memang termasuk itu adalah aku orangnya, ya tinggal tobat saja. Kan kita rindu surga, ngapain kita jauh-jauh datang ke tempat ini kalau bukan karena ingin menjadi baik? Insya sudah selesai. Cari itu adikmu yang jauh, yang katanya ayahmu menikah di kampung sana, itu cari itu adikmu itu. Karena gitu. Sudahlah masalah cemburu kita, marah kita dengan ayah, ini babnya marah ayah. Marah dengan ayah kan yang berbeda, insya Allah pertemuan yang akan datang masalah berbakti pada orang tua. Dan memang kita ingatkan para suami jangan seenaknya, laki-laki jangan seenaknya, tanggung jawab besar. Akan tapi kita sebagai seorang anak, lihat itu adik, dia tidak punya kesalahan, dia lahir dalam keadaan fitrah, suci, lahir dalam keadaan suci. Baik, kemudian ada lagi sebab retaknya silaturahmi dengan saudara adalah masalah peninggalan atau warisan. Warisan. Semula mah baik-baik saja. Masih ingat bahasanya dengan saudara pergi ke sana bareng-bareng lengkap. Pergi ke kampung sana, ke pulau mana, ke taman mana, akrab, Masya Allah. Di saat masih kanak-kanak, masih akalnya belum terlalu sempurna, main bersama ke sana kemari. Tapi giliran sudah pendidikan tinggi, hebat-hebat, pinter-pinter, bapaknya meninggal dunia, musuhan, rebutan waris. Dan bab yang tadi masalah nikah, yang nikah di gunung, nikah sembunyi, apa itu bisa jadi di sini muncul lagi permasalahan baru, waris, rebutan waris. Perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Anda tahu merebut waris dosa besar. 3 dosa besar sekaligus dilakukan oleh perebut waris. 1 saja cukup untuk masuk neraka, bagaimana jika itu adalah 3 dosa sekaligus? 1 dosa saja cukup. 3 dosa itu adalah, yang pertama dosa mengambil hak saudara. Mengambil harta saudara dosa gede. Yang kedua memutus tali persaudaraan dosa gede. Yang ketiga durhaka kepada orang tua dosa gede. Karena kita menyakiti saudara kita berarti menyakiti orang tua, dosa gede. 1 aja cukup untuk masuk neraka, tapi diborong oleh perebut waris. Dan kadang yang berebut waris ini adalah, mohon maaf, bukan orang bodoh. Orang alim pun bisa berebut waris, hati-hati. Alim dia. Seorang kiai meninggal dunia, punya anak 2 kiai-kiai muda, rebutan kantin pesantren, nggak berhenti-berhenti. Kalau hari raya dipasang penjaga di gerbang sana untuk mengarahkan tamu, jangan sampai tamunya ke rumah adiknya. Kenapa? Ya biar pisangnya nggak pindah ke sana. Kan bawa pisang biasanya tamu dari kampung itu. Wah, di stop tuh. Padahal dia ustaz, belajar kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, belajar tasawuf. Ilmu membersihkan hati. Ahli zikir dia. Guru torekoh di rumahnya. Sama adiknya rebutan waris loh ya. Jadi yang berebut waris bukan saja orang bodoh, orang alim. Bahkan yang berebut waris kadang-kadang ahli ibadah dia, malah hati-hati yang ahli ibadah ini jangan-jangan tertipu. Makanya kita baca kitab Al-Kashf wa Tabyin tuh kayak ditamparin terus oleh Imam Ghazali. Yang ahli ibadah pun ternyata tertipu dengan ibadahnya. Umrah bolak-balik dia. Warisan ngerebut waris saudaranya, tapi senang umrah. Itulah orang yang ke neraka lewat Mekah dia tuh. Serem dia. Wah, umrah, bangun masjid tuh, sedekah senang, tapi ngerebut waris saudaranya. Ada model begitu, orang tertipu. Ya kita majelis ini majelis sadar ini agar kita tidak tertipu.
Yang berebut waris bukan saja orang kaya yang banyak harta, enggak, si miskin melarat nyungsep itu rebutan meja, patah kaki, sama tikar robek, panci bolong. Yang penting masuk neraka jahanam. Yang gede setannya, hati-hati. Kadang yang merebut waris yang paling khusyuk, kalau kemana-mana bawa tasbih kayaknya Allah, 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 Allah. Dan kalau doa menangis. Kalau ketemu saudaranya bikin nangis saudaranya dia. Jangan Anda itu. Tapi kadang kalau kita tidak mikir begini, ya ternyata kita nggak sadar, ternyata aku penjahatnya. Takutlah kepada Allah, ya Allah, ini untuk menjadi benar kita ini. Harus ilmu bukan untuk orang lain, untuk aku. Dan kadang yang merebut waris, yang menghancurkan waris bukan orang lain, bukan saudara siapa ada. Ini kalau bicara waris lebih panjang lagi. Ibunya sendiri. Orang kaya suaminya meninggal dunia, suaminya kaya meninggal dunia. Punya anak kecil yatim beberapa, 2, 3 misalnya. Mungkin dia karena nggak biasa bisnis, mungkin dimanja oleh suaminya, nggak ngerti. Tak taunya setelah suaminya meninggal ada warisan. Kemudian tidak segera dibagi. Coba bisnis sana sini, ada orang nawari bisnis, ayo mau investasi sini, nanam modal sini, hancur, modal sana, hancur, bangkrut. Hati-hati nih, kita banyak menemukan janda-janda kaya terbius dengan urusan bisnis, akhirnya duitnya hilang. Bukan duitnya saja, kalau duitnya dia yang hilang, duitnya dia saja, urusan dia. Tapi anak yatimnya kadang hilang duitnya. Wah, ada begini nih. Anak yatimnya kan tidak ngerti, anaknya di rumahnya, berarti yang rusak anak yatim ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Yang jahat kepada anaknya ibunya sendiri. Makanya anak kecil hendaknya haknya segera diberikan. Dibagi. Tidak tahu kalau di negeri ini seperti apa. Ada negeri yang tidak beriman padahal. Ini kisah, ada seorang muslim punya anak di negeri kafir. Itu mereka punya undang-undang. Jika anak masih kecil itu nanti harta pembagian waris, masalah pembagian ini kan caranya berbeda-beda. Tapi selagi milik haknya anak dikunci. Kalau diletakkan di sebuah bank itu dikunci, terserah. Dikunci nggak bisa diambil siapapun kecuali anaknya sudah 18 tahun nanti. Jadi ada dilindungi. Ini yang cerita saudara, betul bagus sih, aman. Ponaan saya aman kalau di sana, Bu, ya kata. Tidak ada yang bisa mengambil, siapapun ibunya bisa mengambil. Tapi kalau di sini ibunya yang rongrong ngabisin. Ya karena mungkin ya itu belum dibagi dengan benar, hati-hati. Maka ini termasuk putusan persaudaraan, bukan kepada siapa-siapa, dengan anaknya sendiri musuhan. Sehingga anaknya tumbuh dalam keadaan nggak punya apa-apa. Padahal bapaknya kaya, dihabiskan oleh ibunya. Ibunya menikah lagi sah. Tapi hati-hati, urusan haknya anak beresin dulu. Karena menikah haknya dia kok. Nggak boleh kita larang dong masalah menikah. Dia punya hajat. Cuman kalau tidak hati-hati bisa saja menikah dengan laki-laki, bisa saja baik, bisa tidak baik. Kalau suaminya baik bisa menjaga harta anak yatim ini. Tapi kalau suaminya tidak baik, kita mau rongrong harta istri habis, harta anak yatim diembat juga. Kita perlu merenung yang banyak. Jangan-jangan penjahatnya adalah aku. Maka warisan ini hati-hati. Dan segera dibagi kalau urusan waris. Sebab keretakan dalam keluarga yaitu urusan waris. Banyak urusan waris. Nggak tahu urusan warisan itu yang gede memang setannya tadi. Wong sang adik tuh ngomong baik-baik loh kepada abangnya, tiba-tiba dibentak, cuman ngomong begini, abangnya kebetulan yang menempati rumah pusaka, rumah peninggalan, dan adiknya itu kurang uang, fakir kebetulan, abangnya mah kaya, tapi kebetulan nasibnya dia harus tinggal di situ. Itu sang adik hanya tanya begini, abang, apa dek? Bang, rumahnya ibu ini, kenapa mau dijual? Oh, belum selesai ngomong sudah dibentak. Allah, belum selesai ngomong. Subhanallah, setannya gede. Maka kalau anda dalam pembagian waris, tolong jangan angkat suara.
Anda akan menjadi sebab keretakan keluarga, pemutus tali persaudaraan, mengangkat suara. Khususnya ahli ibadah, hafalan Quran, ahli zikir, tertipu kadang-kadang dia. Tidak menyadari kalau dia berbuat jahat dengan saudaranya. Waris. Adapun pembagian waris biasanya kita bahas juga secara panjang lebar, hati-hati. Cuman pembagian waris ada aturannya, semakin cepat semakin bagus. Jangan nunggu. Kadang-kadang bapaknya meninggal dunia, tidak segera dibagi waris karena apa? Karena ibunya masih hidup. Ini kan kurang ajar. Maksudnya ibunya biar cepat mati gitu atau gimana? Kalau bapak meninggal dunia segera dibagi waris. Tidak usah nunggu ibu wafat. Ibu mendapatkan bagian. Cuman perasaan gak enak masih ada ibu. Diam-diam ngomong ibunya nggak mati-mati. Na'udzubillah, kurang ajar dia. Jadi ternyata kalau kita cermati dalam dunia kejahatan-kejahatan, kita lalai ternyata. Makanya perlu menghadirkan renungan seperti malam hari ini. Kalau kita lacak lagi masih banyak lagi, bukan urusan pernikahan, bukan urusan waris. Yang lainnya bisa menjadi sebab retak. Tapi waris ini adalah yang terjadi. Kita tidak berbicara tentang warisan di satu kampung kecuali mesti ada yang ngadep punya masalah dia. Dan kadang-kadang rebutan waris gara-gara suami lagi, gara-gara istri. Kita pernah bagi waris 7 bersaudara. Selesai, kebetulan rumahnya itu berdekatan. Karena orang sukses tidak selalu jauh orangnya. Anaknya rumahnya sana, rumahnya ini. Pembagian waris selesai, ini sertifikat ini, kemudian rumah-rumah, toko-toko dan sebagainya. Selesai, sepakat, senyum, senang semuanya, alhamdulillah sudah selesai. Kita pindah ke meja sebelah makan. Ini bubar anak-anak, 7 bersaudara ini bubar. Sebagian bubar, sebagian nungguin kita. Tidak lama kemudian ada suara telepon berdering. Ada yang mau ngomong, Buya ada yang mau ngomong. Siapa? Anak perempuannya, salah satu anak perempuan mau telepon. Saya terima, ada apa? Tadi bilang, Buya, mohon maaf, pembagian warisnya dipending dulu. Oh, kok bisa? Kita menduga nih, ini ada nggak beres. Betul. Rupanya di pulang ke rumah ketemu setan pakai kopiah putih. Pak Haji, suaminya dia. Suaminya Pak Haji setan kopiah putih. Lo ada saudara pasangan merusak itu ada begini nih. Bukan mendukung untuk membagi waris dengan yang baik. Maka Anda sebagai seorang istri, kalau suamimu lagi mendapatkan warisan, katakan, wahai suamiku, jangan dibawa ke rumah ini ya, barang haram. Hati-hati bang, hati-hati bang, jangan sampai dimakan anak kita barang haram. Jangan ambil waris kecuali hakmu. Oh itu baru istri bener. Istri ahli tahajudan baca Quran ngomong, kok cuma segitu bang? Terus ya jangan bener tuh, bes model ahli Senin Kemis lagi, ahli zikir lagi, punya hafalan Quran lagi, Masya Allah, ahli majelis taklim lagi. Tapi ternyata setan masukkan dari sisi itu, masukkan neraka dari sisi memutus tali persaudaraan dengan cara bermusuhan dalam urusan warisan. Ini kurang lebihnya seperti itu. Ini jadi bahan renungan dan lanjutkan renungan Anda. Eleng, sadar itu penting sekali. Jangan-jangan penjahatnya adalah aku. Urusan waris Masya Allah mengerikan. Kita menemukan problem-problem waris aneh sekali. Yang direbut nggak seberapa. Dari kalau Cirebon kan Indra Majalengka itu kan turun, Majalengka itu tinggi. Cirebon, ada orang Majalengka cerita, tukang. Waktu kita ngomong begini betul Buya. Saya pernah disuruh sama satu orang membawa truk mengambil barang-barang di bawah di kota di Cirebon. Sampai tukangnya ngomong, ngambil dengan paksa, saya tidak ngerti, pokoknya harus saya dibawa. Di situ rupanya ada abangnya yang di rumah itu. Lemari saya bawa, meja saya bawa, semuanya. Buya, ternyata itu semua ada lemari, kropos, rayapan, meja patah kaki. Biaya truk sama biaya untuk saya lebih besar daripada mejanya. Allah, lihat, yang penting masuk neraka. Hati-hati, unik. Padahal harta waris adalah harta yang sangat berkah, karena harta itu dikumpulkan oleh ayah ibunda kita dengan cinta,
Waktu kerja ayah ibu kita yang diingat kita. Pokoknya menambah rumah ingat kita, menambah rizki untuk kita tok. Maka ini penuh berkah. Maka seorang anak kalau mengambil harta waris dengan benar, maka hartanya akan berkah. Tapi kalau jahat, hati-hati, panas sengsara dunia akhirat. Sudah cukup kembali, ayo kita merenungi diri kita sendiri. Sampai di sini insyaallah kita buka pertanyaan. Ayo silaturahmi yang sesungguhnya. Kembali ke bibimu, kembali kepada saudaramu. Hati-hati jangan sampai ada sebab-sebab retak rumah tangga keluarga kita, persaudaraan kita. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.